Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Prianti dengan NPM 232151054 dari Pendidikan Matematika dari kelas 2023B Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari Bapak Denny Rujamil dari SMPD, yaitu membuat video tentang surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah surat yang memiliki banyak keistimewaan. Surat ke-18 dalam Al-Quran ini diturunkan di Mekah, terdiri dari 110 ayat. Surat Al-Kahfi dalam bahasa Arab juga yang berarti gua. Surat ini termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Dinamai Al-Kahfi dan Ashabul Kahfi yang artinya penghuni-penghuni gua. Kedua nama ini diambil dari cerita yang terdapat dalam surat ini pada ayat 9 sampai dengan 26 tentang beberapa orang pemuda Ashabul Kahfi atau dikenal dalam bahasa Inggris sebagai The Seven Sleepers yang tidur dalam gua selama 300 tahun untuk lari dari persekusi Raja Dicyanus karena menolak menyembah berhala. Selain cerita tersebut, terdapat pula beberapa cerita dalam surat ini yang kesemuanya mengandung pelajaran-pelajaran yang berguna bagi kehidupan manusia. Selain itu, di dalam surat Al-Kahfi terdapat beberapa kisah yang luar biasa. Di antaranya satu kisah Ashabul Kahfi. Terkandung kisah Ashabul Kahfi yang rela meninggalkan kampung halamannya dalam keadaan terusir demi mempertahankan agamanya. Dua, kisah Sohibul Zannatain. Terdapat kisah pemilik kebun Sohibul Zannatain yang mengajarkan untuk tidak mudah terpukau oleh harta dan tidak meninggalkan agama hanya demi urusan dunia. Yang ketiga, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kisah bermula ketika Nabi Musa ditanya oleh kaum Bani Israel tentang siapa manusia paling soleh di muka bumi ini. Saat itu pula Nabi Musa menjawab bahwa dirinya lah yang soleh. Namun Allah segera menegur Musa dan mengatakan padanya bahwa masih ada hamba yang lain yang lebih soleh dari dirinya. Bahkan hamba tersebut memiliki ilmu yang tidak Musa miliki. Adalah Khidir, hamba soleh yang mempunyai ilmu yang lebih tinggi daripada Musa yang dimaksudkan Allah. Adapun asbab nuzul dari surat Al-Kahfi ini, yaitu surat Al-Kahfi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kaum Quraisy Mekah mengirim utusan kepada para ulama dan cendekiawan kaum Yahudi yang berada di kota Madinah agar mereka menanyakan beberapa perkara kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara permintaan kaum Quraisy adalah tanyakanlah kepadanya mengenai beberapa orang pemuda yang pergi pada tahun pertama, maka bagaimanakah perkara dan keadaan mereka, dan tanyakanlah kepadanya mengenai seseorang laki-laki yang mengelilingi bumi hingga sampai pada bagian timur bumi dan bagian baratnya. Bagaimanakah kisahnya? Kaum Quraisy juga mengatakan kepada kaum Yahudi, sungguh jika ia dapat menjawab dan memberitahukan kepada kalian tentang pertanyaan-pertanyaan tadi, maka ia adalah nabi yang diutus. Namun jika ia tidak dapat menjawabnya, maka ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengaku dan menyangka bahwa dirinya adalah seorang nabi. Maka orang-orang Yahudi pun datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, aku akan menjawab dan memberitahukannya kepada kalian besok. Akan tetapi beliau tidak mengucapkan insya Allah. Maka mereka pun pergi meninggalkan beliau. Rasulullah SAW pun menunggu datangnya wahyu. Dan beliau telah menunggu selama 15 malam. Namun wahyu yang memberikan kisah yang ditanyakan oleh kaum Quraisy yang tak kunjung turun juga, sampai-sampai hal ini membuat penduduk kota Mekah menjadi kesal dan mereka berkata, Muhammad SAW telah menjanjikan kepada kami jawaban pada keesokan hari. Padahal hari ini adalah hari ke-15 di mana kami telah menunggunya, dan ia pun tidak memberitahukan apa-apa kepada kami terkait apa yang kami tanyakan kepadanya. Rasulullah SAW bersedih karena wahyu datang terlambat dan beliau khawatir akan apa yang dibicarakan oleh penduduk kota Mekah. Kemudian datanglah Jibril dari sisi Allah Azza wa Jalla dengan membawa surat Al-Kahfi ini. Di dalamnya terdapat teguran dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW karena tidak mengucapkan insya Allah dalam berjanji, dan berita serta jawaban atas apa yang mereka tanyakan pada. Di sini saya akan membacakan surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باهئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يتفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Surat ini sering dikaitkan dengan bacaan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama jika dilakukan di hari atau di malam Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a suratal kahfi lailatal jum'ah ado'a lahu minan nur fi ma bainahu wa bainal baitil atiq." Artinya, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dirinya dan Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi. Sedangkan adapun keutamaan dari membaca surat Al-Kahfi ini yaitu 1. Terhindar dari fitnah Dajjal. Manfaat surat Al-Kahfi yang pertama yaitu seorang muslim dapat terhindar dari fitnah Dajjal. Dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang kedua, diterangi cahaya kebaikan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca surat Al-Kahfi maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat dan diampuni dosanya antara 2 Jumat. Hadis riwayat Abu Bakar bin Mardawaih. Seorang muslim yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat akan diberikan pahala berlimpah, disinari cahaya kebaikan, dan diberkahi dengan syafaat di hari pembalasan, sama seperti ketika seorang muslim membaca surat Ar-Rahman. Yang ketiga, diampuni dosanya dalam 2 Jumat. Manfaat membaca surat Al-Kahfi juga akan membuat seorang muslim diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang terdapat dalam suatu hadis yang artinya, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, akan dibentangkan baginya cahaya mulai dari bawah telapak kakinya sampai ke langit. Cahaya itu akan memancarkan sinar baginya pada hari kiamat, dan ia akan mendapatkan ampunan dari Allah di antara 2 Jumat. Hadis riwayat Abu Bakar bin Mardawaih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.